Negara ini begitu dingin hingga bahkan pepohonan pun enggan tumbuh. Tapi mereka justru mencoba menanam pisang. Bukan untuk mencoba viral, tapi karena dari eksperimen konyol itulah mereka menemukan jalan menuju kekayaan. Jalan yang bahkan bisa mengancam industri raksasa Amerika. Di peta, Islandia tampak seperti seonggok es mengambang di tengah lautan Atlantik. Tidak ada tambang besar, tidak ada ladang minyak. Tanah pun keras dan beku hampir sepanjang tahun. Selama ratusan tahun, rakyatnya hidup dari menggembala dan memancing, lebih dekat pada kelaparan daripada kemakmuran. Tapi di era modern, negeri kecil ini berubah drastis. Dari negara jajahan Denmark yang miskin, menjadi salah satu negara dengan kualitas hidup tertinggi di dunia. Bukan karena mereka punya sumber daya melimpah, tapi karena mereka tahu cara menggunakan energi dengan cerdas. Di dunia yang haus listrik dan panas, mereka justru memproduksinya tanpa membakar apapun. Dan di sanalah kekuatan sesungguhnya dimulai. Selama ratusan tahun, Islandia adalah ujung dunia yang terlupakan. Dengan populasi yang tak pernah melampaui 100.000 jiwa hingga abad ke-20, mereka bertahan hidup dari alam yang nyaris tidak bersahabat. Tapi Islandia punya sesuatu yang tak terlihat, panas yang keluar dari perut bumi. Letaknya yang berada di antara dua lempeng tektonik menjadikan pulau ini penuh dengan geser, mata air panas, dan aktivitas vulkanik. Di awal 1900-an, seorang petani membuat terobosan sederhana, mengalirkan panas dari kolam ke rumahnya dengan pipa. Rumah itu menjadi rumah pertama di Islandia yang dipanaskan oleh bumi itu sendiri. Dari eksperimen individual, teknologi ini berkembang jadi sistem nasional. Pemerintah mulai serius membangun jaringan pemanas dan pembangkit listrik berbasis panas bumi. Puluhan tahun kemudian, nyaris seluruh rumah di Islandia tak lagi membakar batu bara atau kayu, tapi hidup dari uap bumi. Dan disinilah awal dari transformasi besar Islandia dimulai. Sebelum panas bumi dikelola, warga Islandia terbiasa memanaskan seluruh rumah dengan cara membakar kotoran hewan kering. Bukan pilihan, tapi keharusan. Minyak dan kayu terlalu mahal, bahkan langka. Tapi sejak proyek besar pemanasan geothermal diluncurkan pada tahun 1970-an, hampir seluruh rumah kini bisa tetap hangat tanpa polusi. Sekitar 90% lebih rumah di Islandia saat ini dipanaskan dengan uap bumi, menjadikannya salah satu sistem pemanas paling bersih dan termurah di dunia. Namun sebelum panas bumi jadi tulang punggung ekonomi, Islandia sempat mencoba sesuatu yang nyaris terdengar konyol, menanam pisang. Di tahun 1950-an, pemerintah dan ilmuwan hortikultura Islandia membangun rumah kaca raksasa. Mereka pakai panas bumi untuk menghangatkan tanah. Lampu-lampu buatan meniru cahaya tropis. Tujuannya ambisius, menjadikan Islandia satu-satunya produsen pisang di Eropa Utara. Selama 5 tahun, proyek itu dijalankan, tapi hasilnya mengecewakan. Pisang di Islandia tumbuh 6 kali lebih lambat daripada di Ekuador. Biaya produksi melambung, dan ketika pisang impor dari Amerika Latin masuk dengan harga yang tak tertandingi, eksperimen itu dihentikan. Di atas kertas, proyek itu gagal, tapi bagi Islandia justru dari kegagalan itulah mereka menemukan sesuatu yang lebih berharga. Kesadaran bahwa mereka bisa menciptakan lingkungan buatan, bahkan untuk buah tropis, hanya dengan energi dari dalam bumi. Pisang mungkin tak pernah menjadi komoditas ekspor Islandia. Tapi eksperimen itu telah menjadi titik balik cara mereka berpikir. Kalau pisang saja bisa tumbuh di negeri es ini, apalagi yang bisa mereka buat kalau mereka mengendalikan energi. Kalau pisang saja bisa tumbuh di negeri es ini, apalagi yang bisa mereka buat kalau mereka mengendalikan energi. Dan jawabannya tak butuh waktu lama. Islandia sadar, kekayaan mereka bukan terletak di atas tanah, tapi di daya listrik yang tak bisa dihabiskan. Masalahnya, listrik tak bisa diekspor begitu saja. Maka mereka melakukan sesuatu yang radikal.
mengubah listrik jadi logam. Islandia tak bisa mengirim listriknya ke luar negeri. Tak ada kabel raksasa yang bisa menyalurkan energi dari dalam bumi ke benua lain. Tapi, mereka menemukan cara yang lebih cerdas, mengubah listrik jadi logam. Aluminium bukan logam biasa, dibutuhkan energi dalam jumlah masif untuk melebur biji bauksit menjadi aluminium murni. Lebih dari 14.000 kWh hanya untuk 1 ton, setara dengan pemakaian listrik satu rumah tangga selama berbulan-bulan. Dan disinilah Islandia melihat peluang. Mereka tawarkan listrik bersih dan murah ke dunia, tapi bukan dalam bentuk kabel, melainkan pabrik. Pabrik pertama berdiri tahun 1969. Didirikan oleh perusahaan Swiss Aluces, yang sekarang Rio Tinto. Lalu datang dua raksasa Amerika, Century Aluminium pada tahun 1998 dan Alcoa pada tahun 2007. Ketiganya kini menyerap lebih dari 70% listrik Islandia. Tapi pemerintah tidak menyesal karena pabrik-pabrik ini menyumbang devisa nyaris setara dengan seluruh industri pariwisata mereka. Biaya produksi aluminium di Islandia sekitar 30% lebih murah daripada di Amerika Serikat. Bukan karena gaji lebih rendah, tapi karena listrik yang jadi faktor produksi terbesar sangat murah dan stabil. Bahkan setelah biaya pengiriman dan upah ditambahkan, Islandia tetap menang. Namun, di balik keuntungan besar itu, ada konsekuensi. Lebih dari separuh listrik Islandia tidak digunakan untuk rakyatnya, tapi untuk peleburan logam asing. Islandia pun semacam negara outsourcing energi. Mereka tidak ekspor barang tambang, tapi mengekspor hasil dari listriknya. Dalam bentuk logam yang mengilap dan cuan yang mengalir ke kas negara. Tapi, yang paling dirasakan rakyat Islandia bukan sekedar ekspor logam. Harga listrik di Islandia termasuk yang termurah di dunia, bahkan setelah krisis energi global. Tagihan bulanan rumah tangga jatuh di bawah rata-rata Eropa. Kolam renang air panas jadi fasilitas umum, trotoar jalan bisa dicairkan saljunya secara otomatis di musim dingin. Bahkan, rumah-rumah biasa kini dilengkapi sistem pemanas air dan ruangan tanpa ketergantungan bahan bakar impor. Energi murah bukan hanya soal industri, tapi tentang hidup yang lebih nyaman, bersih, dan sehat. Di dunia yang makin digital, bukan cuma tambang emas atau minyak yang jadi rebutan. Data kini jadi aset paling berharga. Dan disinilah Islandia kembali unjuk gigi. Bukan dengan jumlah penduduk atau kekuatan militer, tapi dengan udara dingin dan listrik murah. Saat negara-negara lain mengeluarkan miliaran dolar hanya untuk mendinginkan server, Islandia tinggal buka jendela. Suhu musim panas yang hanya 10-12 derajat, membuat Islandia tak butuh AC raksasa untuk menjaga suhu ruangan server tetap stabil. Tak hanya hemat energi, tapi juga lebih ramah lingkungan. Tambahkan listrik bersih dari panas bumi dan air terjun, dan Islandia pun berubah menjadi surga bagi pusat data. Perusahaan-perusahaan besar mulai berdatangan. BMW menggunakan fasilitas Islandia untuk melakukan simulasi uji tabrak. Beberapa startup AI dan blockchain ikut masuk, memindahkan server mereka dari Inggris dan Jerman ke utara yang beku ini. Biaya operasional sekitar 80% lebih murah dibandingkan Inggris, bahkan dengan ongkos ekspor data dan tenaga kerja yang lebih tinggi. Dan bonusnya, jejak karbon nyaris nol. Saat ini, ada 3 pusat data besar yang aktif di Islandia. Dengan kapasitas sekitar 200 MW, mereka menyumbang sekitar 5% dari total PDB negara dan 7% konsumsi listrik nasional. Tapi angka itu terus bertambah. Di banyak negara, pusat data harus mengeluarkan biaya hingga 40% dari total operasional hanya untuk pendingin. Di Texas, suhu musim panas bisa membuat data center mengonsumsi air pendingin hingga jutaan liter per hari. Tapi Islandia membalikkan logika itu. Mereka pakai udara dingin gratis untuk menambang data. Di saat negara lain krisis listrik, Islandia menjadikan energi bersih sebagai komoditas, bahkan alat tawar terhadap raksasa global. Tentu tak semua mendukung. Beberapa menyebut ini eksploitasi baru. Listrik hijau Islandia hanya dipakai untuk menambang Bitcoin atau menyimpan data dari perusahaan asing. Mantan Perdana Menteri bahkan menyindir, lebih baik tanam jagung daripada menanam data.
Tapi pemerintah Islandia tak melihatnya sebagai pengkhianatan. Justru inilah bentuk perdagangan modern, ekspor yang tak terlihat, tapi bernilai miliaran dolar. Islandia tahu, mereka tidak bisa bersaing dalam jumlah. Bukan seperti Amerika dengan populasinya yang ratusan juta, bukan pula seperti Cina dengan pabrik-pabrik raksasanya. Bahkan, luas tanah pun kalah dari provinsi kecil di Indonesia. Tapi mereka tak butuh itu semua, karena Islandia memilih jalur lain, menjadi tak tergantikan di titik-titik sempit strategi dunia, baik dalam logistik industri maupun energi digital. Mereka tidak bisa ekspor listrik lewat kabel, tapi mereka bisa mengundang industri paling haus energi untuk datang ke tanah mereka. Mereka tak bisa menanam pisang dengan efisien, tapi mereka bisa menghasilkan aluminium lebih murah dari siapapun. Mereka tak punya tenaga kerja murah, tapi bisa membuat Google dan BMW betah menyewa server di negeri salju. Inilah definisi baru kekuatan nasional, bukan lagi soal pasukan, senjata, atau tambang. Tapi soal posisi dan kecerdasan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, bukan yang diinginkan. Islandia tidak mencoba menaklukkan dunia, tapi mereka membuat dunia datang dan membayar. Di atas kertas, mereka mungkin hanya titik kecil di Atlantik. Tapi di balik uap geser dan udara dinginnya, Islandia menyimpan pesan yang jauh lebih besar. Bahwa negara kecil pun bisa memainkan permainan besar asal tahu cara memainkan kartunya.